Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Kepala Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri, Pak Andi Rizaldi. Yang saya hormati Staf Khusus Presiden, Bapak Dias Hendro-Biyono. Ini pertemuan yang kedua, Bapak ya, pertama di KLHK. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada hari ini kita semua masih diberi kesehatan sehingga bisa berkontribusi menciptakan lingkungan yang baik dan sehat melalui aksi nyata berkelanjutan. Sebelumnya mungkin kami sampaikan salam dari Ibu Siti Nurbaya, Ibu Menteri Lingkungan Hidup, karena pada malam hari ini beliau mendampingi agenda Bapak Presiden, Bapak Ibu sekalian, sehingga beliau mewakilkan pada kami untuk menyampaikan keynote speech di acara IGA 2024 ini. Bapak Ibu sekalian, proper untuk pertama kali dilaksanakan tahun 1997, Pak. Jadi awalnya hanya 85 perusahaan yang mau ikut proper, dan hanya satu parameter yang digunakan itu hanya air limbah, sehingga awal mula proper memang sangat sederhana kerangka berpikirnya, Bapak Ibu sekalian. Pada waktu itu proper bagian dari Prokasih. Kalau di sekitar tahun 95-97 mungkin Bapak Ibu sekalian sering mendengar istilah Prokasih gitu. Sehingga Prokasih diluncurkan dulu baru proper. Sehingga terkenalnya waktu itu namanya proper Prokasih. Kemudian berkembang proper ini di 2025 ini bertambah menjadi 3.360 peserta dengan menambah kriteria, Pak. Jadi sudah sekian tahun berjalan, tambah kriteria air limbah, kemudian emisi dan pengelolaan limbah B3. Kemudian jumlahnya terus bertambah. 2013 itu sebanyak 1.812 industri yang mengikuti proper, dan mulai saat itu proper sudah mengenal dengan penilaian aspek hijau dan emas. Kemudian berkembang lagi proper mulai 2016 sudah mengenalkan sistem pelaporan elektronik yang sering disebut Bapak Ibu sekalian mungkin dari perusahaan sudah mengenal dengan sistem Simple. Simple ini memudahkan pelaporan bagi perusahaan secara online, Bapak Ibu sekalian, sehingga mengurangi sampah dari kertas yang sebelumnya bertumpuk gitu ya, itu bisa terhindari. Kemudian perkembangan berikutnya lagi, mulai 2021 proper sudah menerapkan kriteria Life Cycle Assessment atau LCA, kemudian Eko-Inovasi dan Social Return on Investment. Jadi tadi yang disampaikan dari PKT terkait LCA, kemudian ada hotspot gitu ya, itu sebenarnya kriteria dari yang diminta proper, Pak. Sehingga teman-teman perusahaan itu tahu betul di mana harus memperbaiki dari proses perusahaan itu, dari mulai bahan baku sampai akhir dari siklus daur hidup suatu proses gitu. Nah ini dari sisi perusahaan juga sangat bermanfaat, kami yakin, karena bisa mengenali dirinya sendiri dan tahu di mana harus mengobati dari proses-proses yang kurang efisien. Nah kemudian berkembang lagi di 2022 mulai dinilai untuk green leadership, Bapak sekalian. Jadi kami mengasih penghargaan kepada para CEO perusahaan yang mampu menerapkan untuk
tahun pertama itu terkait dengan Future Fit Society. Kemudian tahun kedua, tahun 2023 kemarin, itu terkait dengan Extraordinary Turnaround. Nah ini 2 tahun penghargaan Green Leadership kepada para CEO perusahaan ini. Dan yang seingat saya yang terus mendapat memang Bu Nike sama Pak Darmo, Pak. Jadi memang itu 2 perusahaan besar yang komitmennya sangat tinggi terhadap lingkungan. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan komitmen Indonesia terhadap NDC, di tahun 2013 sudah dinyatakan oleh yang terhormat Bapak Presiden, itu komitmennya 29% hingga 40% dibandingkan business as usual. Nah kemudian dalam perkembangannya, hitung-hitungan ternyata pemerintah Indonesia ini bisa lebih dari itu, gitu, Pak. Lebih dari yang sudah dijanjikan di tahun 2015. Sehingga pada tahun 2022 komitmen Indonesia itu dinaikkan gitu, menjadi 31,89, kemudian dengan bantuan asing 43,2. Nah ini kita tingkatkan terus karena Indonesia pengen berkontribusi dalam mengurangi menangani dampak dari perubahan iklim. Kemudian Bapak Ibu sekalian, jadi target penurunan yang tadi sudah disampaikan oleh pemerintah Indonesia itu berasal dari beberapa sektor. Pertama, sektor kehutanan, kemudian sektor energi, sektor pengelolaan limbah dan industri, kemudian sektor industri dan produksi, dan sektor pertanian. Nah, bersama paper yang ditayangkan, Bapak Ibu bisa lihat di sini antara target-target penurunan yang sudah dihitung oleh KLHK. Kami sampaikan bahwa kebijakan yang diterapkan dalam pencapaian target emisi GRK dari 5 sektor tersebut sejalan dengan penilaian proper hijau. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami bisa menghitung semuanya itu dari dokumen proper hijau. Nah, selama ini yang mengikuti proper memang dari 3.694 perusahaan yang ikut proper, Pak. Itu yang sebagian besar memang masih puas dengan biru, Pak. Jadi puas dengan hanya taat gitu. Tapi untuk beyond itu masih sangat sedikit. Dan yang beyond ini kebanyakan BUMN. Mungkin kami laporkan kepada Pak Dias, staf khusus ini, yang swasta ini kok nggak mau naik gitu, Pak, dari biru ke hijau gitu. Nah barangkali nanti kalau yang swasta murni ini mau naik, ini akan lebih banyak lagi efisiensi baik energi, air maupun limbah dari sektor industri, Pak. Sehingga kontribusi perusahaan di Indonesia benar-benar terrekod semua datanya di proper ini. Perlu kami sampaikan berdasarkan hasil perhitungan tingkat emisi di 2022 berdasarkan sistem registrasi nasional dan SainSmart menunjukkan pengurangan emisi GRK 884 metrik ton CO2 ekuivalen atau senilai 42% apabila diambil sumber. Jadi di KLHK sudah ada sistem registrasi nasional terkait dengan GRK, Pak. Ini kita catat semua terus. Nah sudah ada sekitar 884 metrik ton. Oleh sebab itu kami mengajak kepada Bapak Ibu sekalian di perusahaan untuk aktif terus mendukung penurunan GRK sehingga target NDC yang dijanjikan oleh pemerintah Indonesia bisa tercapai. Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara terkait dengan penilaian proper di 2023, memang ada penurunan
Bapak Ibu terkait dengan ketaatan perusahaan. Jadi di sini kalau dilihat di tampilan ini ada penurunan dari 70% menjadi 69%. Nah, penurunan ini disebabkan karena memang terus bertambah. Jadi ada penambahan jumlah industri yang dinilai proper dari 3.200 industri menjadi 3.600 industri. Nah, industri yang terdaftar di kami, di Simpel, itu 24.000 industri, Pak. Sehingga yang bisa kita nilai, ini hanya sekian persen dari jumlah industri yang sudah mendaftar di Indonesia. Jadi sangat kecil. Target kami tahun ini 5.000 industri, Pak, insya Allah, yang akan dinilai dengan mekanisme penilaian proper. Nah, dari 3.600 industri tersebut, hanya 79 industri yang mendapat peringkat emas, Bapak sekalian. Kemudian dari 79 yang dapat emas tersebut, 33-nya dari Pertamina, Pak. Jadi 43% dari total industri emas itu disumbangkan dari perusahaan Pertamina. Mungkin tepuk tangan untuk Pertamina. Dan yang hijau 71, gitu ya. Jadi 71 hijau perusahaan dari Pertamina mendapat peringkat emas. Dari total yang ikut proper khusus hanya Pertamina 169, Pak. Jadi memang banyak sekali Pertamina yang berkontribusi terhadap proper yang kita laksanakan di tahun 2023. Kemudian kalau kita lihat dari sisi inovasi, ini tercatat 1.193 inovasi dengan penghematan mencapai 158,59 triliun, Pak. Saya nggak tahu datanya proper sama datanya Pak Lautofi sama atau enggak gitu. Tapi kalau dilihat dari peserta yang dapat penghargaan di malam ini, kayaknya sama, Pak, ya, datanya. Atau meningkat 23%, Pak, inovasi ini dibanding tahun 2022. Kemudian juga dari ekoinovasi ini berhasil melakukan efisiensi energi sekitar 554,8 juta gigajoule. Kemudian penurunan emisi GRK-nya 229,9 juta ton CO2 ekivalen. Kemudian penurunan emisi konvensional itu 15,8 juta ton. Reduksi limbah B3 55,4 juta ton. Kemudian 3R limbah non B3 sebesar 34,8 juta ton. Efisiensi air 43,7 juta meter kubik. Penurunan beban pencemaran airnya 6,02 juta ton. Kemudian pelindungan keringan hayati sebesar 308.000 hektar. Jadi kontribusi perusahaan yang hanya sekian persen dari total perusahaan yang ada di Indonesia itu sebenarnya cukup banyak, Bapak Ibu sekalian, kalau kita jumlahkan semuanya seluruh Indonesia gitu. Kemudian perbaikan kinerja lingkungan ternyata juga berdampak positif terhadap masyarakat. Jadi tercatat di sini ada 1,5 triliun, Pak, dana bergulir di masyarakat dari JR Sesar, Bapak Ibu sekalian. Jadi baik dari BUMN maupun swasta itu ternyata 1 triliun lebih, Pak, bergulir di tengah masyarakat gitu. Kemudian jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakatnya 20.056, Pak. Jadi tadi kalau Latopi berapa, Pak? 130 ya, 130 perusahaan. Di proper itu kita catat ada 20.000 totalnya, Pak. Kegiatan pemberdayaan masyarakat itu. Dan tentu kegiatan ini semua mendukung SDGs. Untuk goal-goal ini banyak sekali yang
goal yang disumbangkan dari kegiatan proper. Nah, angka ini meningkat Bapak sekalian, jadi tiap tahun kalau kita lihat angka untuk ke masyarakat, dana yang ke masyarakat ini terus meningkat. Nah, dari 2022 ke 2023 ini meningkat sebesar 33%. Gitu. Jadi ini mungkin kami akan dorong terus perusahaan-perusahaan itu untuk berkontribusi terhadap masyarakat. Jadi program-program masyarakat jadi lebih variatif. Dari data kami yang terrecord, kemudian juga menjawab isu-isu yang ada di Tapak. Itulah. Sebanyak 106 layanan ekonomi sosial telah dilaksanakan perusahaan. Kemudian juga menjawab isu terkait dengan ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan melalui pertanian berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat, baik petani, peternak maupun nelayan. Bapak sekalian, mungkin perlu kami sampaikan juga, proper ini di tahun 2023 itu mendapat penghargaan Top 5 Outstanding Achievement of Public Service Innovation Award dari Kementerian PAN-RB. Nah, penghargaan itu karena apa? Penghargaan ini karena di proper sudah menerapkan life cycle assessment dan social return of investment. Jadi dua kriteria ini diterapkan di 2021, ternyata mendapat apresiasi dari Kementerian PAN-RB. Dan tentunya juga bermanfaat sekali ini terhadap perusahaan yang mau beyond gitu Pak. Tapi kalau perusahaan hanya cukupnya biru, itu kadang dia bilang, wah ini bikin repot aja gitu. Sehingga banyak yang memang untuk posisi sekarang itu belum menganalisis untuk bisnisnya itu menggunakan life cycle assessment. Nah, kemudian ke depannya barangkali ini ada teori Bapak sekalian dari Paul Polman dan Andre terkait dengan net positive company. Jadi bisnis itu harus net positif. Artinya bisnis yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kemudian pegawainya juga sejahtera dan berorientasi pada lingkungan berkelanjutan. Jadi ini rasanya memang bisnis yang ideal, jadi bermanfaat buat masyarakat, pekerjanya, dan terutama tidak akan mengganggu lingkungan. Bapak Ibu sekalian, terakhir mungkin kami mengapresiasi kepada Latrobe School Responsibility sebagai pelaksana Indonesia Green Award 2024 karena telah menyiapkan platform di luar pemerintah dalam mengembangkan inovasi dalam program CSR. Sehingga di setiap perusahaan yang mendukung pencapaian target misi untuk pemerintah Indonesia. Kemudian kami juga sampaikan selamat kepada para penerima IGA 2024. Semoga ke depan perusahaan Bapak sekalian menjaga lingkungan lebih baik dan lebih lestari untuk generasi kita dan generasi mendatang. Baik, Bapak dan Ibu, kami akan memberikan penghargaan terlebih dahulu kepada penerima EcoStar of the Year. Kami akan undang Bapak Ibu setelah menyaksikan video penerima penghargaan. Dan penerima EcoStar of the Year diberikan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ibu Siti Nurbaya. Kita saksikan berikut ini. Baik, silakan kita tata terlebih dahulu 3, 2, 1. Ujian Bapak Ibu mungkin
kita dengarkan speech singkat Pak. Silakan Pak untuk penyampaian sambutan singkat lebih dahulu. Baik, saya mungkin atas nama Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Ibu Siti Nurbaya mengucap terima kasih Pak Latopi. Ini merupakan mungkin semangat lagi buat Ibu Siti di tengah tahun terakhir sebenarnya Pak. Tapi beliau masih tetap semangat karena Oktober ini sudah kabinet baru gitu. Tapi kami sampaikan Bu Menteri tetap semangat terus dan proper tetap kita laksanakan dengan prinsip yang sesuai dengan kaidah yang lingkungan yang sudah selama ini kita pegang terus Pak.